Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuda. Qadarullah saya berjualan di Shopee dan di marketplace lain kurang lebih 2 tahun deh berjalan. Ceritanya begini, kemarin istri saya ditanya sama temannya gitu. Jadi istri teman saya itu jualan donat dan dia ingin jualan di Shopee. Nah, dia nanya, ya gimana ya caranya jualan donat di Shopee gitu. Teman saya nanya. Dengan pertanyaan itu saya berpikir gimana cara ngejelasinnya lewat WhatsApp gitu. Gimana caranya? Karena saya pikir susah sekali untuk menjelaskan semuanya lewat WhatsApp. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif untuk membuat video konten-konten tentang bagaimana caranya berjualan di Shopee. Kebetulan saya dapat materi setiap minggu dari Shopee, mubazir kalau misalnya saya nggak bagikan sebagai ilmu kepada teman-teman semua yang membutuhkan. Nah, jadi untuk kalian yang sedang bingung mau ngapain dan ingin mencoba ya berjualan online, dan salah satunya sekarang yang marketplace yang lagi hebat, yang lagi ramai banget, salah satunya Shopee, ya yuk kita sama-sama belajar di sini, kita gabung. Eh, Materinya nanti saya akan kasih materi slide yang merupakan materi hasil dari Shopee, dan saya akan sharing pengalaman-pengalaman saya terkait dengan materi-materi yang dibawakan per bagiannya. Nah, dalam kesempatan kali ini maka saya akan langsung eh, menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa adalah uploading. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana caranya setting account, bagaimana caranya daftar Shopee karena udah banyak ya. Dan juga kayaknya gampang-gampang aja gitu. Jadi kayaknya semua orang bisa asal mau coba-coba aja gitu. Tapi saya langsung ke materinya aja gitu. Bagaimana uploading? Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat uploading karena kita kan jualan online ya. Jadi yang orang lihat itu pertama adalah foto produk kita gitu, bukan produk asli. Jadi walaupun misalnya produknya bagus, tapi foto produknya kurang jelas, tidak menarik, percuma karena kita jualan online. Terus kedua adalah judul. Judul juga harus SEO friendly atau apa ya, mesin pencarian. Jadi si kata-kata yang banyak dicari orang, apa itu? Itu adalah istilahnya keyword. Nah, kebetulan teman istri saya nanyain kalau jualan donat keywordnya apa ya, kata kuncinya apa ya gitu. Nah, itu panjang, jadi mesti di apa ya? Tiap kategori produk, tiap segmentasi pasar mesti diteliti dulu gitu ya, mesti di riset. Jadi judulnya kayak gimana sih cara nulisnya? Shop itu sekarang maksimum 100 karakter ya. Nah, setelah itu judul penting karena judul itu yang di apa ya, yang masuk ke sistem pencarian mesin pencari Shopee gitu. Kalau misalnya saya kan jualan gamis polos ya, gamis polos muslim. Nah, berarti yang paling penting adalah gimana caranya si gamis polos itu tertulis di judul gitu. Jadi sehingga ketika orang nyari gamis polos maka keluarlah produk saya, produk muslim gitu. Pokoknya ini yang penting ya. Ketiga adalah deskripsi. Deskripsi produk itu harus singkat, padat dan jelas, sekaligus juga ada apa ya, ada selling pointnya. Emangnya produknya kenapa sih, emang gua butuh sama produk lu gitu, emang produk lu bisa ngapain aja gitu ya, kenapa sih harus punya produk ini, ya gitu gitulah, ada selling pointnya. Terus keempat, ini kali yang jarang seller-seller isi adalah SKU, stock keeping unit. Saya kira kalau untuk seller-seller untuk menengah ya ke atas kayaknya sudah pakai SKU ini. SKU itu adalah kode produk. Jadi biar nanti ketika pengiriman, ketika orang-orang gudang eh, packing itu sudah tahu kode produknya gitu. Karena di sini nanti judul bebas bisa apa saja, tapi ketika SKU semua produk unik gitu ya, dan itu semua karyawan kita nanti pokoknya satu perusahaan itu tahu SKU produknya apa, terlepas dari nama judul produknya apa gitu ya. Dan keempat adalah harga. Bagaimana cara ngisi harganya? Gimana kalau misalnya harganya, misalnya saya jualan baju muslim anak, ternyata
size-nya tuh tiap size harganya beda-beda. Gimana cara settingnya? Seperti itu. Oke. Nanti kita langsung ke slide ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengapa memiliki tampilan produk yang baik itu penting? Ya simpel aja, karena dapat membantu meningkatkan penjualan. Kita bandingkan ya antara ini dengan yang ini. Mana yang lebih laku? Nah, menurut Shopee yang lebih laku adalah yang ini gitu. Yang lebih bagus yang ini. Jam tangan dengan tidak ada background apapun dan jelas. Terlihat dari dekat jam tangannya seperti apa modelnya gitu ya. Nah, pastikan foto produk memiliki background putih atau polos dengan pencahayaan yang baik. Nah, kalau misalnya untuk Shopee Mall itu harus background putih. Tapi kalau misalnya untuk seller-seller yang biasa ada background pun tidak apa-apa, tidak mengapa. Tapi yang lebih baik adalah yang background putih gitu. Tapi kalaupun misalnya ada backgroundnya ada pot gitu ya, ada hiasan-hiasan, itu tidak mengapa. Memiliki resolusi setidaknya 1024 kali 1024 pixel dengan perbandingan 1:1 foto persegi. Ya ini mah sangat teknikal, tapi kalau saya menyarankan untuk memakai aplikasi web apps yang mudah digunakan yaitu Canva, karena saya sendiri memakai Canva. Jadi tidak perlu jago-jago ngedit gitu ya, tidak perlu jago-jago Photoshop, karena sangat gampang banget Canva itu. Yang penting asal mau aja, mau ngulik sedikit itu gampang. Terus subskripsinya pun murah ya, sebulan cuma 130 ribuan. Jadi sangat, menurut saya untuk Anda yang ingin serius di all shop sangat recommended sekali untuk subskripsi Canva. Saya tidak ada endorsement atau apa, cuman karena saya sangat puas dengan kinerja Canva, membantu saya dalam bekerja begitu. Terus selanjutnya adalah ambil foto yang jelas dengan jarak yang dekat tanpa objek mengganggu di sekeliling produk. Nah ini kalau saya sendiri kan jualan baju muslim ya, baju muslim itu kalau di industri saya modelnya udah ada. Jadi kalau ada produk tinggal kirim aja ke modelnya, nanti dia yang foto, nanti dia yang kirim ke kita gitu, foto sesuai dengan standar yang kita pengen. Misalnya bilang aja, Kak fotonya untuk square ya 1:1 untuk marketplace. Nah dia bakal tahu seperti apa. Jadi kalau untuk di industri saya sih udah sangat gampang sekali lah foto produk. Atau kalaupun misalnya kalian tidak punya modal untuk foto produk sendiri, ya udah pakai HP aja. Tapi yang jelas harus sejelas mungkin gitu ya, harus semenarik mungkin. Atur-atur aja seperti apa gitu ya. Karena sekarang kan zaman udah mudah. Terus kedua adalah hindari penggunaan watermark, teks atau objek lainnya yang dapat menghalangi produk. Nah ini banyak ya, saya lihat banyak all shop yang make watermark mereknya gitu. Misalnya apa hijab misalnya si Neng hijab gitu ya. Bagus sih, cuman ya buat apa gitu, karena itu satu dapat mengurangi mengurangi estetika gitu ya. Kalau misalnya penggunaannya tidak tepat, terlalu berlebihan. Selanjutnya juga kurang terlihat elegan aja sih kalau misalnya untuk produk fashion. Kalau kita terlalu banyak teks gitu ya, terlalu banyak watermark, kurang bagus, jadi terkesannya murahan atau kampring gitu. Jadi lihat aja lah kita di Instagram misalnya my outfit, terus vanilla hijab, kan mereka simpel aja gitu, foto dengan model yang cantik, dengan baju yang bagus, dengan tata cahaya yang bagus, udah selesai. Nggak perlu ada teks, nggak perlu ada watermark, orang juga udah tahu itu produk mereka gitu ya. Jadi menurut saya hindari penggunaan yang seperti itu, karena membuat produknya terlihat kampungan gitu ya, terlihat murahan. Pilihlah foto terbaik produk sebagai foto utama agar lebih mudah menarik minat pembeli. Nah biasanya kan orang kan di foto utama itu menampilkan foto produk dengan variasinya apa gitu ya, warnanya apa aja, model seperti apa, penuh gitu di foto produk itu. Nah kalau menurut saya jangan, lebih baik satu foto aja yang merupakan yang paling dicari. Misalnya saya kan jualan gamis polos tuh, yang paling dicari adalah gamis warna putih. Jadi ya udah, di tampilan paling depan adalah gamis putih, terus di belakangnya ada
keterangannya bahwa produknya itu ada variasi warnanya ada sekian macam, misalnya dari merah, dari marun, terus hitam, navy, terus magenta dan lain-lain ya, pokoknya warna yang lain. Tapi yang jelas foto yang pertama adalah foto yang paling dicari orang gitu. Misalnya kalau gamis polos saya ya jelas yang paling dicari adalah warna putih, karena kan putih netral ya untuk dipakai apa aja gitu. Selanjutnya, nah adalah membuat deskripsi yang jelas, terutama hashtag sih. Di Shopee kan ada hashtag ya. Kalau saya jujur tidak terlalu memakai hashtag karena eh, saya yakin juga nggak terlalu banyak orang yang mencari produk dari hashtag. Menurut saya ya, tidak terlalu banyak orang yang mencari produk dari hashtag karena orang Indonesia kan mau enak aja, paling ya kalau mau mencari gamis polos ya udah klik aja gamis polos. Kalau misalnya mau nyari donat ya udah nyari donat, misalnya donatnya donat kentang misalnya, langsung aja gitu. Kalau kemarin saya ngecek kopi, kalau saya ngecek kopi karena saya suka kopi Excelso, saya langsung aja ketik kopi Excelso, nggak akan saya ngetik hashtag kopi gitu ya. Jadi menurut saya kalau hashtag sudah tidak relevan lagi. eh, Buatlah nama produk yang singkat dan relevan. Kata yang tidak perlu digunakan, kata yang tidak perlu tidak akan meningkatkan hasil pencarian produk dan dapat berpengaruh terhadap sistem poin penalti. Selalu sertakan merek dan model produk. Ini terutama untuk jualan elektronik, selalu sertakan merek dan model produk. Misalnya kalau jualan HP gitu ya, HP-nya merek apa? Apakah Samsung, apakah Oppo, eh, apakah BlackBerry misalnya. Pokoknya cantumkan mereknya, terus modelnya model apa. Sekarang kalau Samsung kan Samsung S20 misalnya, berarti model S20 merek Samsung. Nah, tambahkan deskripsi tambahan, contoh warnanya apa, ukurannya apa, bahannya apa, pada rincian produk. Pastikan rincian produk singkat dan jelas. Nah, gunakan hashtag yang populer dan relevan untuk membuat. Nah, ini kalau hashtag saya sudah nggak pakai. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai, ya udah pakai aja. Nah, ini hashtag yang terlalu banyak kurang bagus ya. Kalau terlalu banyak seperti ini, lebih baik hashtagnya yang to the point aja. Misalnya kalau jualan bedak ya udah bedak, mereknya merek apa, Maybelline gitu ya. Kosmetiknya apa, import. Terus apa, maskara waterproof misalnya. Jadi langsung aja ke poinnya aja. Oke, lanjut. Nah, letakkan produk pada kategori yang benar. Kalau misalnya jualan HP ya udah di kategori HP, brandnya ada misalnya Xiaomi misalnya ya. Nah, kalau misalnya itu mobile gadget, terus mobile phone and tablet, terus kesananya Xiaomi. Kalau saya jualan baju muslim ya udah cari kategori fashion muslim, apakah perempuan apakah laki-laki gitu ya. Terus produknya apakah gamis, apakah abaya, apakah kaftan gitu ya. Kalau misalnya baju muslim apakah jubah gitu ya, atau baju koko. Pokoknya seril mungkin gitu ya, jangan sampai kita salah nulis kategori produk gitu. Karena selain merugikan kita sendiri, kedua akan diblok produknya. Kita udah capek-capek upload, ternyata diblok oleh Shopee. Jadi kurangi hal seperti itu. Terus selanjutnya adalah cara meningkatkan kualitas produk. Nah, 5 cara untuk meningkatkan kualitas daftar produk agar pembeli lebih tertarik untuk berbelanja di tokomu. Nah, jadi untuk membuat orang tertarik aja gitu ya, bahwa produk kamu adalah believable gitu ya. Pertama, unggah foto yang relevan dan berkualitas tinggi. Terus beri nama produk yang terstruktur. Ketiga, tulis deskripsi yang informatif. 4, pilih kategori yang tepat, isi atribut yang sesuai. Itu sudah saya jelaskan ya. Tadi yang di video pertama adalah unggah foto yang bagus, jelas. Kedua, beri nama produk. Oke, lanjut aja ya. Unggah foto yang relevan dan berkualitas tinggi. Pilih foto yang menunjukkan produk dan merek. Terus tunjukkan produk tanpa pembungkus ya. Jadi kalau misalnya baju, jangan bajunya dibungkus, masih dibungkus terus difoto gitu, yang minimal lah bajunya digantung gitu, minimal digantung di hanger yang bagus. Biasanya di pojokan gitu kan, di sudut tembok, terus di foto itu hasilnya lebih bagus daripada hanya
produk yang masih dipakai plastik. Pertama karena pas di foto juga hasilnya kurang bagus gitu. Fotonya ada pantulan sinar gitu. Terus jangan masukkan produk lain pada foto yang sama untuk menghindari kebingungan. Hindari menambahkan teks atau grafis. Nah, grafis-grafis apa untuk misalnya ada segitiga, ada silinder gitu ya, ada layang-layang, ada ketupat, itu buat apa gitu. Yang jelas fotonya aja apa gitu. Terus gaya foto, ambil foto dengan pencahayaan dan fokus yang cukup, sebaiknya dengan latar belakang putih. Nah, pokoknya fokusnya di produk aja, jangan sampai buram. Pastikan 70% gambar memuat produk. Jadi jangan sampai fotonya tuh misalnya foto produk lebih banyak backgroundnya daripada foto produknya karena angle saya karena sudutnya salah gitu ya. Lebih baik foto dari tapak depan aja. Selanjutnya ambil foto dari sudut depan, tampilan sudut 30 derajat. Hindari foto yang diperbesar atau dipotong. Nah, hindari foto yang diperbesar. Jadi kalau bisa fotonya tuh apa ya? Udah istilah orang-orang di marketplace tuh real pic nggak kak? Real pic nggak kak gitu. Biasanya real pic tuh fotonya gitu, fotonya sudah diperbesar, fotonya dipotong atau fotonya diedit gitu ya. Jadi tidak terlihat seperti aslinya. Terus jangan menggunakan foto yang dapat dianggap ofensif. Nah, saya kurang hafal nih ofensif apa ya. Nah, terus dimensi foto ini teknikal banget. Pokoknya 800 kali 800 lah. Kan sering main Instagram ya. Pokoknya foto yang bisa diupload ke Instagram bisa juga ke Shopee gitu ya. Ukurannya 1:1. Jangan menyesuaikan proporsi dengan melebarkan foto. Nah, ini kesalahan pemula ya, jangan sampai melebarkan foto tidak sesuai dengan proporsinya, jadi kelihatan menyon gitu, terlihat panjang ke atas atau terlihat terlalu lebar ke samping. Nah, jadi terlihat produknya terlihat jelek. Sekali lagi ya, prinsipnya kalau misalnya produk Anda bagus, produk Anda hebat, produk Anda berguna, tapi foto produk Anda jelek gitu ya, Anda menampilkannya dengan buruk, ya gimana orang mau beli, gimana orang mau percaya gitu ya. Jadi prinsipnya adalah membuat orang percaya terhadap produk Anda, bahwa produk Anda adalah real, produk Anda adalah berkualitas gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini yang lebih baik ya, tentu daripada ini. Ini salah kayak ini. Dan ini tentu lebih baik ya daripada ini. Kalau ini tuh kayak jualan di mana? Di OLX itu barang-barang bekas seperti itu. Nah, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Pokoknya tampilkan produk kita seberkualitas mungkin. Contohnya adalah ini skincare dan ini adalah HP. Nah, kan Shopee itu memberikan 9 slot gambar ya. Jadi satu foto produk, satu foto utama, 8 foto sisanya gitu ya. Jadi kita bisa ngasih foto lainnya juga. Kita bisa foto samping, tampak belakang, detail gitu ya. Terus detail variasi seperti apa. Bahkan kalau misalnya variasinya kita ada beberapa warna, kita bisa cantumkan warna-warna tersebut. Pokoknya ini udah enak banget. Yang jelas kita harus niat buat fotonya, itu harus niat. Jangan sampai misalnya kita jualan fotonya cuma satu gitu, itu jangan. Minimal 3 gitu, minimal 3 lah. Kalau rules of the thumb saya minimal 3. Tapi kalaupun misalnya kalian reseller, terus fotonya yang paling bagus satu, ya udah nggak apa-apa satu aja. Kan nama juga kalian cuma reseller gitu ya. Yang penting berdoa aja. Tapi kalau misalnya itu produk kalian sendiri, ya why not untuk penuh-menuhin foto produk kalian, ya nggak? Kan foto produknya kalian ada gitu ya. Kenapa harus edit cuma satu foto doang gitu? Kalau bisa, nah trik saya juga ya adalah nambahin video. Jadi kalau video itu bisa ditampilkan di produk, tapi uploadingnya lewat HP, hanya lewat HP, nggak bisa lewat PC, nggak bisa lewat komputer gitu ya, hanya lewat HP. Kalau saya foto satu terus isinya video gitu, jadi kelihatannya lebih lebih informatif kan, lebih real gitu, kita lebih niat ya. Kalau ini bagus. Tapi kalau saran saya selalu gunakan video. Nah, ini adalah cara meningkatkan kualitas produk adalah dengan memberi nama produk yang terstruktur. Pertama adalah format nama produk.
adalah merek, model produk, spesifikasi dan ukuran. Kalau ini untuk produk elektronik seperti ini ya, merek, model produk, spesifikasi dan ukuran. Nah kalau misalnya saya punya untuk baju muslim ya, untuk fashion, saya punya formula sendiri lah, punya resep sendiri. Nanti saya akan bagikan seperti apa. Pokoknya yang pertama adalah mereknya apa. Kalau misalnya HP ya Xiaomi, misalnya JBL atau SanDisk gitu ya. Kalau misalnya Samsung ya Samsung. Terus model produknya apa? Mi A1 misalnya. Kalau enggak JR300 gitu ya yang ini. Terus spesifikasinya apa? 32 GB gitunya ya. Memorinya. Terus gold garansi resmi TAM 1 tahun. Jadi ada spesifikasi, ada ukuran, terus sama ada garansi yang di belakangnya. Tapi kalau saya intinya saya pakai si 100 karakternya semaksimal mungkin. Jadi kalau bisa saya pakai 100 karakternya semuanya gitu. Jadi jangan sampai baru 50 karakter udah-udahan. Ya jangan, lebih baik pakai aja semuanya. Oke, lanjut. Tulis deskripsi yang informatif. Dapatkan perhatian pembeli dengan memberikan informasi yang jelas pada produk. Misalnya kalau saya gamis polos misalnya, produknya bahannya apa, terus ukurannya apa aja, terus size chartnya apa, terus fiturnya apa aja, apakah busui, ada resleting depan, apakah ada saku gitu ya. Terus jahitannya seperti apa, jelaskan aja. Terus kedua adalah jelaskan mengapa produkmu berguna. Kalau saya kan gamis polos ya untuk dipakai sehari-hari. Jadi walaupun sehari-hari tetap syar'i gitu ya. Pilihan lifestyle aja. Terus garansi produk. Kalau saya ada, kalau misalnya barang yang dikirim tidak sesuai dengan pilihan, maka boleh ditukar. Kalau enggak, kalau misalnya ukuran ternyata kekecilan kebesaran, ya silahkan tukar dengan ongkir dari pembeli. Nah, pilih kategori yang tepat, saya kira ini gampang-gampang aja. Oke. Nah, isi atribut ya, atribut itu nanti pas uploading saya kasih tahu deh. Ini salah satu untuk para reseller, ini salah satu caranya untuk bagaimana cara mass update produk. Jadi produknya banyak, bagaimana caranya, cara uploadingnya. Menurut saya tidak akan bahas ini karena ini untuk yang advance ya. Untuk level pemula kayaknya lebih baik satu produk di-upload satu-satu aja, karena untuk meningkatkan pengalaman, untuk meningkatkan pemahaman terhadap si Shopee Seller Center sendiri. Nah, cara meningkatkan kualitas produk yang dihapus atau diblokir. Nah, saya pernah beberapa kali produk diblokir karena judul sih. Pertama karena judulnya. Misalnya saya pernah jual outer cardigan, itu nggak boleh. Misalnya kita jual outer ya outer aja, cardigan aja gitu. Jangan sampai ada dua kategori yang bersamaan. Misalnya kita jual gamis kaftan, ya jangan seperti itu. Gamisnya gamis, kaftan ya kaftan gitu ya. Jangan sampai tumplak-tumplak. Misalnya HP Samsung Oppo, ya pasti diblokir karena sekali lagi harus spesifik. Terus kedua adalah hashtagnya. Pernah saya ngasih hashtag yang salah sehingga produk tersebut diblokir. Akhirnya saya nggak pakai hashtag lagi gitu ya. Kalau juga misalnya di fotonya ada tulisan Tokopedia, misalnya Bukalapak atau misalnya Lazada, ya udah diblokir sama Shopee-nya, ya jelas lah ya. Pokoknya harus sesuai aja, apa yang kalian jual, apa yang kalian tulis harus sesuai ya. Nah, saya kira ini tidak perlu dibahas. Kalau misalnya ini perlu dibahas, tolong tinggalkan komen aja karena saya kurang tahu. Menurut saya ini ini tidak terlalu penting untuk dibahas untuk pemula lah. Tapi kalau misalnya penting ya udah kalian simpan aja komen, nanti saya buat